Gaung pemilu 2024 baru saja mereda, tapi roda siklus politik berikutnya sudah berputar. Mungkin terasa terlalu dini bahkan mengejutkan untuk membahas pemilu 2029 padahal pemerintahan yang sekarang baru saja mulai bekerja. Namun, dalam dunia politik Indonesia yang rumit, perebutan kekuasaan itu bukan lari cepat. Ini adalah maraton yang dimulai begitu yang sebelumnya selesai. Bagi partai politik dan calon pemimpin, masa di antara pemilu bukanlah waktu untuk beristirahat. Ini adalah jendela penting untuk konsolidasi, strategi, dan meletakkan dasar untuk kampanye di masa depan. Membangun mesin politik yang mampu memenangkan pemilu nasional membutuhkan sumber daya yang sangat besar, jaringan akar rumput yang kuat, dan citra publik yang dibuat dengan cermat. Elemen-elemen ini tidak bisa dibangun dalam semalam. Pemilihan umum 2024 itu kayak gempa bumi politik yang langsung mengubah peta kekuasaan dan pengaruh di Indonesia. Hasilnya bukan cuma nentuin presiden dan wakil presiden baru, tapi juga benar-benar geser keseimbangan kekuatan di Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa partai politik jadi makin kuat, dapat lebih banyak kursi, dan makin punya daya tawar. Yang lain malah kecewa, kehilangan dukungan, dan terpaksa mikir ulang strategi mereka buat bertahan dan tetap penting. Konfigurasi baru ini jadi titik awal buat semua perhitungan 2029, karena ini nentuin kekuatan dan kelemahan setiap pemain politik di panggung nasional saat ini. Pembentukan koalisi pemerintahan baru itu bikin pembagian yang jelas, meskipun rumit, antara blok yang berkuasa dan oposisi. Dinamika ini jadi panggung buat drama politik 5 tahun ke depan. Jauh sebelum calon resmi diumumkan, persiapan untuk pemilu 2029 sudah terlihat dalam cara-cara yang halus tapi penting. Salah satu tanda paling awal dan jelas adalah banyaknya survei opini publik. Bersamaan dengan survei, gelombang spekulasi politik pasti membanjiri media dan pembicaraan publik. Analis politik, orang dalam partai, dan sumber anonim mulai menyebut nama-nama dan membahas kemungkinan pasangan untuk calon presiden. Di luar ranah publik, manuver politik penting terjadi di balik layar. Pemimpin partai melakukan apa yang disebut safari politik, serangkaian kunjungan dan pertemuan informal dengan elit lainnya. Percakapan awal yang belum mengikat ini adalah langkah dasar untuk membangun koalisi besar yang nantinya akan bertarung di pemilu. Ini adalah diplomasi politik yang tenang, di mana fondasi untuk kemitraan masa depan diletakkan dengan hati-hati. Setelah debu politik dari 2024 mereda, daftar baru calon presiden potensial untuk 2029 mulai terlihat dalam obrolan publik. Kelompok pertama dan yang paling jelas adalah tokoh-tokoh penting di pemerintahan saat ini. Sumber calon potensial lain yang penting adalah para pemimpin daerah, terutama gubernur dari provinsi besar dan berpengaruh. Memimpin provinsi besar sering dianggap sebagai tempat latihan untuk menjadi presiden. Tentu saja, para pemimpin partai politik besar akan selalu jadi sumber utama calon presiden. Ketua partai atau tokoh senior yang berpengaruh, yang punya banyak dukungan dan mengendalikan mesin partai, punya posisi kuat untuk mendaftar pencalonan. Terakhir, kubu oposisi juga akan mengajukan jagoannya sendiri. Mereka adalah tokoh-tokoh yang telah dikenal sebagai pengkritik yang kredibel terhadap pemerintahan saat ini, menawarkan visi alternatif untuk negara. Di sistem multipartai Indonesia, tidak ada satu partai pun yang cukup kuat untuk memenangkan pemilihan presiden sendirian. Kenyataannya, membangun koalisi itu bukan cuma strategi, tapi ya, kebutuhan dasar. Motivasi utama untuk membentuk koalisi awal ini adalah untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden, yaitu persyaratan hukum bahwa partai atau koalisi partai harus memiliki setidaknya 20% kursi di DPR untuk mencalon kandidat presiden. Peran partai menengah menjadi sangat penting dalam dinamika ini. Partai-partai ini bertindak sebagai penentu, karena dukungan mereka dapat membuat atau menghancurkan kemampuan koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Namun, koalisi awal ini pada dasarnya rapuh. Kepentingan politik dapat bergeser, dan aliansi yang terlihat solid hari ini dapat dengan mudah retak besok, menciptakan efek domino yang merombak seluruh peta politik. Jujur saja, jalan menuju pemilihan umum 2029 itu penuh dengan tantangan besar yang akan menguji ketahanan sistem politik Indonesia, ya, kebijaksanaan para pemimpinnya. Salah satu tantangan paling menonjol adalah sifat lanskap politik yang sangat cair.
Iklim ekonomi global juga membayangi sebagai tantangan eksternal utama. Ekonomi domestik Indonesia sangat terkait dengan tren global, dan masalah seperti inflasi internasional, gangguan rantai pasokan, atau resesi global dapat berdampak besar pada kehidupan warga biasa. Mungkin tantangan yang paling berbahaya adalah ancaman disinformasi dan kampanye hoax yang selalu ada. Di era media sosial, penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang cepat dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, memfitnah lawan politik, dan menabur perpecahan sosial. Kampanye-kampanye ini sering mengeksploitasi isu-isu sensitif yang berkaitan dengan suku, agama, dan ras yang sering disebut SARA, mengancam tatanan sosial bangsa. Memerangi ancaman digital ini membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, platform teknologi, masyarakat sipil, dan masyarakat terdidik yang mampu berpikir kritis. Meskipun awal musim kampanye 2029 ini menghadirkan banyak tantangan, ini juga menciptakan sejumlah peluang berharga bagi pematangan demokrasi Indonesia. Salah satu manfaat penting adalah periode yang lebih panjang untuk pengawasan publik terhadap calon potensial. Jangka waktu yang diperpanjang ini juga memberikan peluang lebih besar untuk debat kebijakan yang bermakna. Pemimpin potensial dan partai mereka dapat didesak untuk mengartikulasikan visi jangka panjang mereka untuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Bagi partai politik, permulaan awal adalah kesempatan untuk konsolidasi internal dan regenerasi. Partai dapat menggunakan waktu ini untuk memperkuat proses demokrasi internal mereka, meningkatkan organisasi akar rumput mereka, dan menyempurnakan platform politik mereka berdasarkan umpan balik dari publik. Selain itu, persiapan awal dapat mendorong partisipasi politik dan pendidikan yang lebih besar di kalangan warga negara. Keterlibatan berkelanjutan ini dapat mengarah pada pemilih yang lebih sadar politik dan canggih, yang kurang rentan terhadap manipulasi, dan lebih siap untuk meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Gagasan bahwa persiapan untuk pemilu 2029 sudah berjalan bukanlah berita sensasional. Ini adalah kenyataan politik di Indonesia. Tarian kekuasaan yang rumit, ambisi, dan strategi tidak berhenti sejenak. Dari koridor kekuasaan yang sunyi hingga ranah jajak pendapat publik yang ramai, langkah awal dalam permainan catur panjang ini sedang dibuat menentukan kemungkinan dan tantangan yang ada di depan. Oleh karena itu, dimulainya lebih awal perlombaan 2029 harus dilihat bukan dengan sinisme, tetapi dengan rasa kewajiban sipil. Ini adalah panggilan untuk perhatian bagi semua rakyat Indonesia. Dengan memahami permainan yang sedang dimainkan, publik bisa menjadi lebih dari sekadar penonton. Mereka bisa menjadi peserta yang terinformasi dan diberdayakan dalam perjalanan demokrasi yang panjang dan vital.